kembali di Ketemu Program Podcast Kosakata Kosa dan Kata-Kata bersama saya Mei Osok yang akan menjadi host kita di hari ini. Aduh, kamu pasti sudah tunggu-tunggu episode kali ini. Bersama saya saya punya kakak yang paling cantik sekali. Jauh-jauh dari Jakarta tiba di Jayapura hanya untuk datang ke Ketemu Podcast nih. Kakak ini dia selalu ajar saya begini, Mei selalu ada yang namanya itu pertama. Dan hari ini pertama saya gugup juga. Asik. Telah hadir bersama kita Kakak Putri Nere. Halo kakak. Halo Mei. Aduh kakak saya gugup Gugup apa lancar begitu. Kita yang host kalah-kalahin kita dan Aduh, bagaimana ini. Kakak merendah itu ada ininya taraf-tarafnya kayak ini. Tidak Mei, bagus. Aduh. Dia tidak terbata-bata, itu mantap sekali. Jangan kakak. Berarti mungkin ada bakat terpendam dari seorang Melanie Osok ya pemirsa gemes. Sudah habis ini kakak ya wawancara. Iya. Aduh kakak, selamat datang di Ketemu punya studio yang Yes. sederhana ini. Sederhana tapi luar biasa. Kakak apa kabar? Baik, puji Tuhan luar biasa. Kakak Senang nih- sekali bisa di Kakak sini. baru tiba di sini kah atau Iya, kakak? baru kemarin tiba. Terus makanya saya pikir ya udah toh memang dari dulu sudah pernah diajak, ayo kapan podcast di Iya PCH. nih kakak Putri ditunggu-tunggu PIC Podcast. Jadi ya puji Tuhan, makanya saya pikir kenapa tidak gitu mumpung ada kesempatan toh. Jadi kemarin langsung bilang ade Mei, kakak dari Jayapura, jadi jangan lewatkan kesempatan lah ya, kita harus sharing karena memang Asik. harus ada yang di-sharingkan juga toh. Aduh, ini seorang Putri Nere nih, astaga menyediakan waktu untuk kita semua, sangat rendah hati sekali. Asik. Ngomong-ngomong ya kakak, jadi satu kali nih suatu ketika saya nonton TV terus ada yang muncul di SCTV nih, ih kakak perempuan Papua cantik sekali. Sejak hari itu saya favorit kakak dia, dan saya tidak menyangka bahwa hari ini ada di samping saya kakak Putri Nere. Guys, untuk semuanya kiblatnya perempuan cantik Indonesia Timur ada di sebelah saya. Jadi kakak Putri ini sebenarnya merupakan Miss Indonesia dari Papua yang pertama ya kakak. Ya, di bisa tahun dibilang 2006. ya tahun 2006 Miss Indonesia wakil Papua, karena kan Miss Indonesia memang baru awal banget lah saat itu ya, toh itu saya tahun kedua, Miss Indonesia tahun kedua. Mulailah dari situ memang tidak menyangka juga seorang Putri Nere bisa mengikuti ajang beauty pageant ya. Memang sebenarnya saya ini bisa dibilang tomboy toh. Masa? Kakak Jangan tomboy. kira. Ini hasil daripada Astaga kayak gini tomboy. iya toh. Tomboy. Saya belajar pakai heels 12 cm Pak. Aduh pemirsa ya, itu Berapa lama kakak? Kakak belajar itu? pas karantina Miss Indonesia itu sudah hampir 10 hari ya. Sama Kak Ari Tulang, yang luar biasa. Kak Ari Tulang tuh walaupun semua orang bilang dia galak, tapi tidak dengan saya. Justru Asik. dia favorit saya karena dia bilang saya paling lincah dan paling hafal Asik. untuk diajarin koreo dan lain-lain gitu. Makanya sampai saya dijadiin ketua kelas sama beliau. Wih ketua Ketua kelas di saat apa tuh namanya Karantina, gemes baru ya, karantina Miss Miss Indonesia itu ya kakak. itu. Aduh, Ya, seorang Ari tidak Tulang. salah ya, habis itu kakak dinobatkan sebagai Miss Persahabatan. Betul, Miss Itu Persahabatan. pertama tuh kakak, sepanjang saya ikut pageant kayaknya kakak pertama menyebut itu Miss Persahabatan. Puji Tuhan kalau Iya itu toh? ya. Iya, Puji kakak. Tuhan. Saya bercita-cita jadi Miss Indonesia tapi 100 meter kotor. Tidak jadi. Miss Indonesia di seksi yang lain aja. Kakak siap-siap. Iya, Mas. Tapi kakak ini maksudnya kita juga penasaran ini pada saat itu kecantikan, standar kecantikannya Indonesia tuh kayaknya putih, rambutnya ya. lurus, ya kan Ya. kakak kuning lansat gitu ya. Tapi kemudian kakak muncul dengan sosok yang eksotis itu bagaimana Ya, tuh kakak? jadi ini saya cerita sedikit ya. Jadi awalnya mau masuk ke Miss Indonesia itu sebenarnya ragu, tidak percaya diri. Kayaknya itu merupakan masalah juga yang dihadapi oleh anak-anak Papua. Iya, baru kayak bukan ketemu tempat juga. Iya betul. Oh itu jangan salah kawan, saya adalah begitu perjalanan ke tempat karantina ya dek, itu Sapporo putar hebat, saya gugup setengah mati. Itu saya sampai bilang ke Sapu, mama yang antar toh, dia bilang, kok kenapa, kata dia, aduh pulang mah, putar balik, saya tidak mau ikut. Kenapa
kenapa dia bilang kayak gitu kan, aduh enggak, aduh ini pasti, karena saya sudah pikir ini pasti yang jadi finalis Miss Indonesia ini adalah perempuan-perempuan cantik yang rambut lurus ya, atau kulit putih, terus badan bagus, karena kan saya ini bisa dibilang bukan yang tipe cewek yang kurus-kurus banget juga begitulah ya toh, dan saya keriting ya, beda lah gitu dengan yang lain. Saya bilang, terus mama bilang, kenapa jadi kok cantik kok. Sama mama puji Tuhan sudah menguatkan saya dari awal, ya sudah akhirnya sudah oke. Kita sampailah di hotel saat itu, dan ternyata itulah kadang apa yang kita pikirkan tidak terjadi, itu betul-betul zonk. Karena begitu saat sampai itu semua finalis yang lain adalah bilang, kamu cantik banget, kamu unik banget, aduh rambutmu bagus sekali. Sampai orang tuanya pun berkomentar hal yang sama, begitu lihat saya. Nah mulailah dari situ pede. Ya, mulailah percaya diri, terus mulai kita ditempa juga ya toh belajar yang namanya table manner ya toh, terus diajarin cara make up, terus ya catwalk dan segala macam hampir 10 hari. Dan itu betul-betul yang bikin saya rasa percaya diri ya adalah begitu. Jadi ya percaya diri. Dan semakin proud lah ya, bangga lah dengan diri sendiri. Dan yang nggak diduga adalah saya jadi Miss Persahabatan. Iya, itu asik. di luar, itu membanggakan sekali. Amin, puji Tuhan. Iya, itu di luar di luar nalar, karena memang saya pikir ikut saja. Mewakili Papua, tidak ada yang gimana-gimana. Makanya waktu dapat Miss Persahabatan itu adalah suatu kebanggaan tidak hanya bagi saya tapi bagi Papua tentunya. Betul, kakak saya kecil aja saya rasa bangga sekali pada saat itu ya, tahun 2006. Asik, kakak ini 10 hari berarti sebelumnya tuh kakak tidak les catwalk kah? Tidak. Les kecantikan? Sama sekali tidak, benar-benar polos begitu aja. Kayaknya saya bisa juga kakak tinggal pakai sepatu. Ini tekad ya kakak, ternyata kalau ragu-ragu ya memang betul ragu-ragu mundur. Kalau ini harus maju saja apa yang kita mimpikan. Ya, betul. Walaupun memang kalau jadi pageant ikut Miss Indonesia gitu, itu mungkin bisa dibilang bukan tujuan saya, tapi saya cinta dunia seni ya. Dari kecil ya, saya les nyanyi, saya les ballet gitu ya, acting gitu. Itu memang saya suka lah fashion show, I like fashion show. Dari kecil gitu, ikut-ikut lomba gitu kan. Tapi memang saat itu saya pikir itu adalah sebagai salah satu cara juga untuk memperkenalkan promosi Papua atau dengan ajang seperti itu gitu kan, ajang-ajang beauty pageant itu. Dan ya puji Tuhan kok ya, dari situ mulailah saya terjun memang di dunia entertain. Asik, langsung terjun ke dunia entertain setelah Miss Indonesia tadi selesai kakak. Setelah Miss Indonesia, sebetulnya sebelum Miss Indonesia tuh ada iklan Indomie. Kalau kamu tahu itu sama Michael Jakari Milena. Itu iklan pertama saya sama Michael syuting di Bali. Jadi itu temanya seluruh Indonesia ya, Nusantara ya. Jadi dari Papua ada, Batak, Palembang, Jakarta. Nah saya sama Miki yang mewakili Papua. Keren ini kakak, dengan kakak Miki nih apa sih disebut sebagai perintis ya. Perintis di dunia entertain, ya ampun. Masalahnya deh perempuan Papua seksi, asik eksotis, terus muncul. Kakak juga perintis di dunia periklanan ternyata. Ya bisa dibilang begitu. Kalau iklan dulu kalau di Jakarta pasti agensi carinya saya. Kalau butuh kalau butuh perempuan Papua, cewek timur lah, Ambon atau Negro pun pasti mereka udah tahu, oh iya ada Putri Nere. Makanya sampai adik-adik yang di Jakarta, adik Papua di Jakarta kadang kalau lihat saya ikut casting dong, aduh sudah ada kakak Putri Nere, saya mundur sudah. Kayak begitu, saya tidak tahu sampai sebegitu. Ada yang cerita jadi ke saya bilang tidak apa-apa tuh, maksudnya rezeki tidak ada yang tahu. Itu yang saya juga sampai sekarang pelajari adalah berkat Tuhan tuh tidak pernah tertukar gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mau coba ya coba saja toh kan. Tapi kan kita lihat nanti tentu akhirnya ya Tuhan juga yang menentukan begitu. Asik, gemes. Asik. Berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Nanti pada akhirnya Tuhan juga yang tentukan. Ya, anyways betul. Kakak, Tuhan juga yang tentukan. Ternyata kakak adalah sosok pertama juga nih sebagai seorang news anchor di TV nasional. Ini kakak Putri Nere, itu gimana tuh kakak? Ya, jadi memang setelah Miss Indonesia itu
salah satu stasiun TV ini, boleh nggak disebut? Boleh kakak, Boleh kita ya? ini aduh kita sebut. Ya oke, sebut saja. Jadi memang salah satu stasiun TV swasta di Jakarta nasional, SCTV. Iya. Saat itu Mbak Nunung Setiani yang jadi pemretnya, bukan sorry, Mbak Nunung tuh koordinator presenter, pemretnya Mbak Rosiana Silalahi. Wah, Rosiana Silalahi. ya ampun. Ya, Rosiana Silalahi. Jadi saat itu memang mereka mau buat yang namanya news channel, itu basisnya internet, ya kan tahun 2006 ya, belum seperti sekarang ya pemirsa ya, belum Sekarang seperti muncul di sekarang. mana-mana kakak. Ya, dengan sosial media, dengan teknologi internet gampang banget. Kalau dulu kan belum. Itu jadi kayak mereka mau meluncing lah hal tersebut, nonton berita tuh di handphone gitu. Nah mereka cari presenter yang Indonesia Timur, Indonesia lah, look Indonesia. Ditawarin lah saya gitu kan. Nah, terus saya suka kalau untuk di depan kamera ngoceh gitu, saya suka karena saya tahu saya punya suara bukan untuk jadi penyanyi ya. Kakak nyanyi, coba kakak nyanyi. Kakak bohong banget, kakak dong. suaranya padahal bagus. Enggak. Asik, rumah kita sendirian. Aduh, jadi kan kita tahulah porsinya masing-masing ya, talentanya masing-masing. Jadi menjadi seorang pembawa acara tuh memang itu ada keinginan memang dari saya. Terus makanya waktu dapatkan tawaran itu kayak aduh puji Tuhan, beneran nih Tuhan, itu baru SCTV gitu kan, saat itu TV yang bener-bener name up banget namanya kayak SCTV, RCTI cuma dua itu gitu kan, bener-bener cuma dua itu kayak wow SCTV gitu. Nah udah akhirnya masuk. Jadi memang bisa dibilang saya ya perempuan Papua pertama yang siaran di TV nasional. Wow. Ya, tapi ya itu makanya mungkin dulu, karena dulu ya itu tahun kakak. 2006. Iya, 2006 2007 ya. Itu kan internet, sosial media Belum tidak seperti ada. sekarang. Maksudnya sudah ada tapi mungkin belum terlalu Ya itu hype dulu ya kayaknya zaman sekarang. Friendster kali Iya. ya. Apalah itulah ya, mungkin yang seangkatan saya mungkin paham ya. Saya udah lupa, tapi memang tidak seperti sekarang lah yang masif banget pemberitaan, sosial media berperan banget gitu kan. Makanya sekarang kan no wonder sedikit baru bikin satu hal kecil tapi sudah booming luar biasa gitu. Kalau dulu ya seperti saya itu benar-benar kita merintis dari bawah kan. Makanya hal seperti itu mungkin tidak diketahui secara langsung, baru kalau sekarang kan makanya itu yang saya bilang anak-anak sekarang tuh diuntungkan sekali lah bersyukur dengan yang namanya internet. Karena ya kan berkarya harus yang positif tentunya, dibantu dengan promosi dengan sosial media itu akan jadi hal yang luar biasa gitu. Wow, anak-anak sekarang, maksudnya saya juga manfaatkan internet dengan hal-hal yang positif, karena sekarang tuh semua sudah dipermudah, jadi kita menginfluence yang baik-baik. Yes, setuju. Ngomong-ngomong kakak, terus kakak ke dunia news tadi itu kan pasti ada prosesnya, atau kakak misalnya, soalnya nih kalau misalnya kita dengar kakak Putri bawa berita, ini kakak masih aktif tuh sekarang. Kemarin saya lihat masih aktif. Ya, tapi sekarang lagi istirahat sih. Ya oke ya, masih aktif lah ya. Masih aktif iya, dan itu tatanan bahasanya, bahasa yang dipakai itu benar-benar sangat kita mendengarnya tuh memang ini seorang sosok pembawa berita. Terus kakak kalau nge-MC juga beda, apa yang kakak bawa itu looks-nya beda tuh, itu kakak mempelajari secara autodidak kah, kakak belajar kah, atau itu bagaimana? Itu lahir secara bakat alamiah sih, kayaknya itu juga ya kakak. Ya kayaknya itu juga sih, karena jujur saya tidak ada ikut kursus, tidak. Jadi otodidak memang, dan memang itu mungkin karena saya passion ya, saya suka ya. Jadi dari situ akhirnya kan juga jadinya memacu diri untuk jadi kita kayak tahu sendiri, masih kurang di sini nih Putri, nanti next jangan kayak gini. Itu jadi saya bikin catatan memang kalau setiap habis nge-MC kurangnya di mana, salahnya di mana gitu kan, karena itu kan sebagai pelajaran, nanti next nggak boleh nih kayak begini lagi. Jadi sebenarnya nggak ada saya belajar kursus tuh, bener-bener learn by doing. Dan memang saya passion, saya suka kan hal itu. Kalau sudah suka kan ya apapun dilakukan ya. Asik. Kan gitu kan, termasuk ya untuk mengembangkan diri ya kan, itu harus sih. Mau apapun profesimu ya kan, mau MC kah, mau pemain film kah, penyanyi kah, mau sekalipun karyawan kan harus mengembangkan diri kan Dek kan, betul, itu penting. Jadi jangan merasa puas, harus selalu belajar dan mau menerima kritik.
Itu nggak boleh baper. Janganlah baper gitu ya, jangan baper, tapi jangan juga ngata-ngatain orang seenaknya. Iya. Oh gamas, iya kan? Iya, Iya Kakak, kan? betul. Bener Iya, kan? betul, Karena betul, gini, betul. kita semua punya struggle-nya masing-masing toh. Iya. Sampai di titik ini pun kita berjuang gitu loh. Ada hal Oh. yang kita lalui proses demi proses nggak instan. Mm. Itu kan dari bawah atau Ade tahu dari 2000 tadi yang Iya. kakak bilang toh 2006 sampai saat ini ya puji Tuhan sudah berapa tahun berarti? Ini berapa tahun? 2023, 2006. 17 tahun. Wow. 17 tahun. 17 tahun Kakak Putri. Ya, Ya ampun. itu tidak gampang kan, berkarir di bidang entertain lagi Entertain di Kakak. Jakarta. Ini dari timur, Ya. perempuan Papua. Ya. Wow. Ya, itu bisa dibilang apa ya? Suatu perjuangan. Walaupun ya itu kadang ya ada orang yang bicara, kok lahir besar di Jakarta. Itu juga itu Kakak. Ini nggak apa-apa tuh kita bahas kayak begini. Aduh, ini menarik. Jadi Kakak lahir besar di Jakarta, Kakak. Saya lahir besar di Jakarta sayang. Bapak Sentani asli, mama itu Solo. Oh. Tapi saya lahir besar di Jakarta memang. Tapi kan ya bagaimanapun saya bawa Papua. Iya, Darah betul, tidak betul. bisa tipu sayang. Betul. Ngomong-ngomong ini Kakak juga ini ya putri seorang legendaris di sepak bola. Ya, living Ya, legend. wow, Bapak Yes. Neres. Ya, Ruli Nere, ya, Salah puji satu Tuhan. ini sih kalau ngomong Bapak punya nama lengkap kayak Ya, siap Kakak. puji Tuhan ya memang puji Tuhan lah ada diuntungannya juga saya jadi anaknya beliau. Siapa yang tidak tahu beliau sampai Pak Jokowi pun Ibu Iriana pun ngefans gitu Iya, sama iya, beliau. Jadi ya memang itu yang seperti saya bilang apa ya saya lahir besar di Jakarta memang tapi saya merasakan juga perjuangan bagaimana supaya diterima ya toh. Iya. Saya selalu bilang akhirnya selalu bilang kita nih anak-anak Papua luar biasa talentanya, bakatnya luar biasa. Gak hanya di seni budaya, di bidang-bidang lain sekarang mulai bermunculan ya kan. Betul, Kakak. Tapi memang kita adalah harus diberi kesempatan ya kan. Nah, tapi ketika diberi kesempatan juga harus dipergunakan dengan baik begitu Iya kan. Kakak, sama juga kolaborasi. Iya, dan berikan kolaborasi. kesempatan untuk teman-teman yang Betul, lain. sinergi, jangan tidak baku dukung. Iya, jangan mau sendiri. Biasa tuh kayak gitu tuh Kakak. Itu ada tuh yang misalnya dia tahu informasi apa begitu, dia tahu tuh sebenarnya temannya juga bisa mengambil kesempatan yang sama tapi dia keep buat dirinya sendiri. Itu nggak boleh kayak gitu. Itu kita harus saling merangkul ya kan, sharing satu sama lain, Iya. dukung. Ya, itu harus penting Macam sih. saya lihat Kakak dong di Jakarta tuh kalau seniman-seniman lagi kumpul rame sekali tuh. Luar Ya. biasa. Puji Tuhan sih kita memang di Jakarta, seniman Papua di Jakarta termasuk apa ya, kuat lah. Kita saling baku dukung, kita saling mengerti satu sama lain. Kalau ada apa tong oh ya kita bantu. Kita selalu ringan tangan lah gitu untuk mendukung karena mungkin tong rasa bagaimana survive ya di Jakarta is not easy. Ya itu yang saya bilang, saya pun lahir besar di Jakarta, saya harus berjuang gitu menghadapi juga yang namanya diskriminasi, menghadapi yang namanya rasis. Wow. Hello, siapa bilang saya tidak menghadapi itu Ya, gitu ya secantik kan. ini kena rasis juga ya. Oh iya, Wow. sampai saya pernah dibilang di salah satu adalah yang bilang saya waktu saya masih jadi news anchor, ada yang bilang saya seperti monyet gitu kan ya. Jadi apa ya Kayak monyet cantik. iyo, karena kan itu ya stereotip cantik Indonesia adalah putih, rambut lurus gitu kan, langsing gitu. Ya, singset, betul. Sedangkan ya Hello News Anchor di luar itu, kok mau umur berapa, mau badan kayak bagaimana, mau kulit apa bagaimana, tidak penting, yang penting Kualitas ya Kakak. kualitas. Tapi kan kalau di Indonesia tuh semua serba look. Ya memang iya sih, betul. Tidak ada salahnya memang, tapi kan apa ya, kasih kesempatan lah, jangan selalu anggap remeh. Jangan selalu anggap tong nih tidak bisa apa-apa, Betul, padahal Kak. orang nih Tapi- Tuhan. Iya Kakak, tapi sekarang tuh perempuan-perempuan muda Papua ini sudah mulai bersaing ya Kakak di bidang news anchor juga tuh Ya, Kakak ada Kakak Yuli Funataba. Yuli ya, Yuli betul. Terus kemarin tuh di sini Kakak Tirsa Bonyodone Ya, itu kan di Tirsa, Indosiar betul. ya. Tirsa sempat di Indosiar ya, sekarang dia balik mengabdi ya di Jayapura. Ya, keren betul. sekali nih kakak-kakak perempuan Ya. ini kita yang ini nih kita aduh. Iya, karena semangat masih sampai- kurang kan ya untuk news anchor yang berkiprah di TV nasional. Yunita Monim juga Iya, sekarang Kakak ya Yunita kan di Monim. TVRI pusat ya, TVRI Jakarta ya kan. Jadi sebenarnya tuh harus didukung ya kan. Jangan nanti lihat
satu naik nanti dong kamu bicara, nanti Aduh, tidak dukung ya itu kan. lagi. Janganlah, sudahlah, semua ada waktunya, Aduh. semua ada masanya, semua ada berkatnya, ada tempatnya. Jadi jangan irilah gitu loh. Justru apa yang bisa tong lakukan ayo gitu, karena kan nanti akhirnya yang nama naik tuh Papua, bukan nama Betul. seorang Putri Nere, seorang Iya, Yunita Moni, seorang Melani Osok, apalagi gitu kan. Sebut sama nama. Iya tuh maksudnya, karena ya itu yang tadi kan kau bilang sendiri, sinergi, Iya, kerjasama, betul, Kakak. ya kan? Karena maksudnya ini tujuannya adalah untuk memajukan Papua, bukan memajukan diri sendiri. Betul. Kalau memajukan diri sendiri, aku terus pikir orang lain memang Betul, betul. Tapi Kakak. kalau bicara tentang Papua ya harus kerjasama toh, harus dari segala bidang kerjasama. Apalagi seni budaya, kalau bicara Papua ya identitas kita adalah seni budaya olahraga. Betul, Kakak. Itu yang sering dilupakan kadang, sibuk dengan politik dan segala macam, akhirnya lupa bahwa Lupa Papua punya ada keistimewaan tersendiri. Iya, sebenarnya Eksotismesnya ada sendiri gitu, topik hangatnya. itu yang Kakak. harus sebenarnya diperhatikan lebih, ya kan? Seni budaya, orang kalau seninya diperhatikan itu kan akan berpengaruh ke jiwa juga, Betul. ke hati, Asik. ya kan? Iya toh, Iya, hati Kakak. jadi damai, ya kan? Hati jadi lebih bahagia, happy. Itu kan nanti kan pengaruh juga ke kinerja akhirnya. Tapi kan hal-hal seremeh itu, sepele itu kadang tidak dipikirkan, Betul. tidak Iya. dianggap penting begitu. Tapi ya itu sih, aduh gemes, saya cuma kasih ini aja. Ini Curhatan dikit ya. aduh, Kakak saya terpesona sampai saya lupa saya punya pertanyaan. Gemes. Kakak ngomong-ngomong ini tadi kan apa lahir besar Jakarta ya, tapi apa namanya kemudian ada yang bilang begini, kok lahir besar Jakarta kok mau bahas-bahas Papua apa ya? Itu bagaimana tuh Kakak? Padahal sebenarnya secara seorang Putri Nere, bayangkan ini ya perintisnya. Ini perintis susah nih yang buka jalan untuk semua bisa masuk tadi. Yang pertama di Miss Indonesia, Iklan. kemudian yang pertama di News Anchor, yang pertama di bintang periklanan juga, entertain juga. Iya. Kakak, saya ini ada apa dengar-dengar Kakak tuh bintang iklan Lux juga ya Kakak. Iya dulu. Nih yang susah itu Lux loh. Iya, Astaga. itu betul. Jadi aduh, iklan tuh puji Tuhan dulu memang lumayan banyak lah. Iya. Lumayan banyak deh. Sampai Lux ya pernah juga. Itu sama siapa waktu itu bintangnya ya? Termasuk bintangnya Lux lah saat itu. Jadi memang apa ya, itu mungkin karena pentingnya bahwa kita rendah hati, pentingnya kita selalu ingat Tuhan juga, itu penting deh. Iya, Tapi yang terpenting adalah memajukan Papua dengan cara yang positif, ya kan? Itu yang harus kita selalu ingat, mau dimanapun ya. Walaupun saya lahir besar di Jakarta, Iya. tapi kan saya tidak lupa dengan saya punya jati diri. betul. Mau dimanapun kok, even kok di Jakarta, di luar negeri sekalipun, Iya, darah kok tetap tidak ada bisa Papua. berbohong. Darah tidak bisa tipu. Iya, marga tidak bisa Marga berbohong. tidak bisa tipu. Looknya juga Tidak tidak bisa bisa ya. tipu. Kakak mau kemana juga orang tahu ini Oh perempuan iya, Papua. perempuan Papua pasti, dan pasti akan. Tapi ya akhirnya mereka heran sendiri. Oh ya, ada ya perempuan Papua cantik seperti ini. Bukan gitu juga kali ya. Maksudnya biar dia ngeliat toh bahwa ya memang ya kita eksotik loh. Jangan kok selalu berpikir Papua nih yang negatif-negatif, jelek-jelek terus. No, gitu ya. Itulah makanya mungkin saya percaya juga bahwa Tuhan itu gak ada sesuatu yang kebetulan. Iya. Tuhan sudah atur semuanya. Saya ada di Jakarta ya, atau saya bisa merintis di dunia entertain, itu pasti ada maksud Tuhan, supaya adik-adik dong juga bisa lihat bahwa kita ini punya suatu keunikan yang luar biasa, dan itu bisa buat kita maju, ya kan? Ya walau misalnya nggak percaya diri, saya pun mengalami yang namanya tidak percaya diri tadi. Tapi ya semua itu kembali lagi bahwa kita ini harus sadar bahwa kita punya bakat yang luar biasa. Jadi nggak perlu malu gitu. Kalau salah it's okay. Selalu ada pertama kali, ya kan? Selalu ada pertama Selalu kali. ada pertama kali. Coba terus, tapi ya itu betul harus ada passion. Kalau nggak passion ya susah ya. Kalau cuma mau aji mumpung itu ya nggak bisa juga. Iya, Kakak ada kan instan ya. Ada yang instan tidak menentukan. Tidak. Gue di mana ya? Mau semuanya gitu, nyanyi iya gitu kan, MC iya gitu kan. Iya, Terus nanti ini bingung tuh Kakak. akhirnya kok apa gitu kan. Jadi maksudnya ya tentukan Aduh, saja passion ya kan. Aduh Bisa kakak. tertawa sebenarnya. Ya kan maksudnya gitu, nggak apa-apa, boleh juga. Tapi maksudnya asal itu memang dikerjakan dengan hati, pasti
pasti akan sampainya juga sampai ke hati ya kan. Itu sih penting, dari hati. Kalau kau punya hati memang tulus, Tuhan tahu kok. Iya. Tuhan lihat kok. Saya dibawa Tuhan sampai posisi saat ini itu semua kalau bukan karena Tuhan ya bukan karena kuat saya, itu pasti karena Tuhan. Itu sih deh. Aduh gemes ya. Asik, ini dalam sekali ya. Kalau ngobrol dengan Kakak Putri ini selalu ada sesuatu. Iya Aduh, saya dong. tidak pernah lupa itu. Kita sama-sama waktu itu ya Iya. Kakak, terus Kakak kasih nasihat saya banyak sekali. Asik. Aduh, ini legend ini di Oh gemes Indonesia. legend. Ternyata tidak hanya bapak saja, anak juga legend. Mbak Kakak. Iya. Astaga, Living legend, jangan legend tuh meninggal kawan. living legend. Kadang orang-orang salah itu ya. Iya, Living Kakak. legend tuh kadang kan orang yang sudah meninggal tuh. Kosakata lagi ya, Kosakata. Kakak. Aduh, siap. Aduh, baru Kakak terus setelah Kakak jadi seorang news anchor, selanjutnya tuh gimana tuh Kakak Oke. perkembangannya? News anchor, habis itu memang nggak terlalu lama memang di SCTV. Mm-mm. Cuman 1 tahun ya, karena saya masih sekolah, masih kuliah Oh, di itu sambil Atma Jaya. kuliah? Sambil kuliah. Memang Saya luar punya biasa kehidupan nih. saat itu adalah cuman saya siaran tuh sore, Mm-mm. jam 3 sampai malam jam 12. Mm. Jadi pagi tuh kuliah, habis itu lanjut siaran. Saat itu saya kuliah di Atma Jaya, SCTV masih di gedung yang belum di Senayan City yang sekarang, masih di Yang Gatot lama. Subroto. Itu dekat jadi sama Atma Jaya. Saya enak itu, jadi TikToknya enak. Itu saya punya kehidupan sosial tuh tidak ada. Sampai saya punya teman-teman tuh, Putri Nere kok kemana ya? Macam hilang kah dari peredaran? Karena saya tidak pernah bersosialisasi, benar-benar cuman kuliah, kuliah siaran. Terus akhirnya saat itu memang Om Andino ya sempat nawarin saat Di itu. sini nama-nama besar nih, Rusiana Sililahi, Iya, terus iya. sekarang Om Andino Andino ya, ya. wadidaw, Iya, wadidaw. Om Andino itu pernah tawarin karena Metro TV kan pernah buka di sini kan, Metro TV Papua. Dia bilang, "Non, kok mau pindah ke Jayapura?" Dia bilang gitu. "Kok siaran di sana sudah gini." Terus saya sih tertarik ya, sebagai maksudnya masih jiwa muda gitu kan ya, pulang gitu kenapa tidak gitu kan. Tapi saya bilang ke sahabat bapak, tidak, kok kuliah belum selesai. Saya cuma minta kok selesaikan kok kuliah dulu, baru kok bolehlah terserah habis itu. Nah mulai dari situ memang oh iya bener ya, saya kuliah belum selesai. 1 tahun tuh saya mungkin 1 semester saya sempat off karena ya sibuk kan. Iya, Kakak. Kegiatan Miss juga masih jalan gitu kan. Nah terus itu makanya saya bilang ya sudah. Jadi saya memutuskan memang saat itu saya harus resign. Wow. Kalau nggak gitu ya nggak selesai. Jadi saya selesaikan, saya punya kuliah. Tapi memang setelah resign itu mulailah saya di dunia MC ya. Dunia MC, iklan tetap jalan. Dunia MC. Film juga, Kakak main Film juga itu Iya. juga ya luar. Ya karena itu kan saya tuh suka seni. Tapi memang lebih Tuh hari, Kakak hajar semua. tapi memang lebih ke ya bicara di mic ya, itu lebih itulah. Kalau film semua itu kan cuma kayak pelengkap lah ya. Tapi ya passion saya memang lebih di MC ya, membawa acara. Nah iklan segala itu kan cuma jalan menuju ke dunia MC ya, karena jadi dari situ barulah saya menekuni benar-benar sebagai seorang profesional MC. Pernah sih kerja di kerja kantoran Iya, ya, Kakak. nyoba pernah. Gak cocok ya. Nggak cocok tetap, cuman setahun lebih nggak bertahan saudara-saudara ya. Tetap jiwa kita tetap jiwa entertain ya kan. Tapi ya itu ya dan titel saya juga nggak digunakan ya. Akhirnya kuliah selesai, Kakak puji kuliah Tuhan. apa Kakak? Akuntansi nggak Astaga. nyambung kan ya, ditawarin kerja di bank juga kita nggak terima gitu kan, karena saking cintanya sama entertain ya, itu udah jadi pilihan hidup sih ya, udah jadi pilihan. Oke, saya akan tetap di dunia ini gitu ya, sebagai ya perintis juga, membuka jalan juga buat adik-adik orang untuk berkarya, untuk berkarir di dunia entertain gitu. Jadi ya dari 2007 sampai sekarang ya puji Tuhan sih. Lama Luar juga ya biasa. Kakak, 17 Lama. tahun. Ini kita underline ya Kakak, kita quotes langsung tadi itu ada komitmen, ada manajemen waktu, ada keputusan ya Kakak. Kemudian melihat pentingnya itu pendidikan. Betul sekali Kakak, ini kayaknya kita banyak yang sekarang ini anak muda banyak yang bergerak ke sana kemari nih. Tapi Kakak Putri hari ini mengingatkan lagi pentingnya pendidikan. Ya. Asik. Asik. Iya, Betul. ternyata itu ya Kakak, di saat itu orang tua, dukungan
orang tua, Ya, kakak dukungan tidak orang tua juga melupakan penting. nasihat orang tua. Betul. Biasanya tuh kan kita kayak apa sih, orang tua mengerti apa dunia Iya, sekarang iya, ini. iya. Ternyata kakak mendengar, kemudian Betul. kakak melakukan, jadilah seperti kakak Putri Nere yang sekarang. Iya. Gemes. Sudah kakak, kita closing saja. Jangan dong, saya masih mau bicara nih. Gemes banget. Kakak, jadi apa namanya, menjadi seorang Putri Nere, nama besar yang sekarang ini tuh, dulu tuh kakak ada bayangan tidak sih? Kayak misalnya terbersit di kakak punya bayangan bahwa kakak akan menjadi seperti sekarang. Tidak. Kan, tidak ya kakak? Tidak bayangin seperti itu. Saya memang suka seni, tapi saya tidak berpikir untuk menjadi Putri Nere yang dikenal. No, itu bukan tujuan saya. Kalau memang pun sekarang menjadi Putri Nere yang dikenal itu bonus, karena buat adik-adik dorang toh sebagai contoh ya, puji Tuhan bisa menginspirasi mereka begitu ya. Puji Tuhannya sih ya, selama ini kalau ketemu selalu dorang bilang, aduh kakak saya ini semangat kakak sekali, aduh kakak saya idola kakak sekali. Saya kadang sampai oh iya, sampai mes sendiri, kadang saya tidak berpikir sampai yang sebegitunya. Bahkan ada yang sampai bilang apa ya, maksudnya puji saya tuh, Pune, kau ini termasuk ya itu perempuan Papua yang berprestasi begini-begini. Saya tidak sampai pikir yang sebegitunya deh. Ya karena ya itu kembali toh, ya semua ini Tuhan yang atur gitu kan. Kita ini cuman alatnya lagi-lagi. Kalau memang saya bisa sampai di posisi ini, ya jelas ada maksud Tuhan. Dan ya itu tadi saya bilang, itu cuman sebagai jalan, pembuka jalan buat adik-adik dorang untuk berkarya. Karena saya rindu juga lah adik-adik, ya itulah Papua, luar biasa lah bakatnya. Sudah saatnya kita mengambil posisi peranan penting, tidak hanya di Papua tapi sampai ke nasional, bahkan internasional. Siap. Itu harus. Nah itu caranya adalah ya kerjasama. Gemes kembali lagi ke kerjasama. Iya, itu benar. Ini tantangan dari kakak Putri Nere untuk semuanya. Kita harus bisa sampai di tingkat internasional, tidak Ya, hanya di betul. tingkat nasional saja, internasional juga kita harus sampai di sana. Apa lagi? Kakak punya gemes. Nah, gemes. Itu tagline-nya Putri Nere. Gemes ya. Iya kakak, tadi kakak bilang Papua itu terkenal dengan seni dan budayanya ya. Ngomong-ngomong ini kakak punya suami juga ternyata ini ya, bergerak di bidang seni budaya ya kakak. Betul. Tuh kalau misalnya orang mau ke Jakarta tuh mau cari penari-penari, kakak punya suami nih penari profesional. Kakak Yopa. Kakak nama sanggarnya apa kakak? Dia punya tim tari namanya Kasbi Dance. Kasbi Dance, itu ada tuh Instagramnya. Ada Instagramnya Kasbi Dance Project. Jadi memang kalau Yopa ini lebih di awalnya itu di tempat tarian modern, hip hop ya, dengan Abang Jeko Siompo ya, dengan Abang Jeko Siompo itu juga living legend di dunia tari lah gitu ya, Abang Jeko Siompo di tim Taman Ismail Marzuki markasnya. Dan itu memang sampai sekarang sih masih menjadi markas anak-anak tari Papua ya. Pasti kumpulnya di situ karena ada kelas juga, selain tempat latihan itu juga ada kelas tari di situ. Nah jadi memang Yopa ini tapi sekarang lebih spesifik punya tim tari Papua. Jadi ya puji Tuhan sih kalau di Jakarta memang acara-acara kementerian gitu, acara apapun itu timnya Yopa isi di situ. Dan ya saling melengkapi ya, kita satu paket luar ya, biasa ya sekali kan? nih pasangan suami istri ini Satu membangun paket. Papua dari jauh. Betul. Ya kakak, luar biasa. Itu yang Dom bilang tadi, jangan bahas kok lahir di mana jadi kok bahas Papua kayak ini, asik. Betul, jangan bahas lahir di mana, yang penting tong berkarya untuk tong putana. Bawa nama Papua seharum mungkin ya kan, kasih patah stigma-stigma yang tidak betul tentang Papua dengan tong berkarya. Asik. Bukan dengan bicara kata-kata yang terlalu jelas, tapi dengan berkarya. Asik. Seorang perempuan Papua, Miss Kecantikan, Miss Indonesia, perwakilan dari Papua tahun 2006, kemudian juga adalah seorang news anchor pertama dari Papua di TV nasional. Kakak, kita bangga sekali, kakak bisa membuka jalan yang sangat lebar, sangat luas untuk kita generasi-generasi setelah kakak. Aduh, rasanya kayaknya kalau misalnya kita mulai lagi dari awal, melalui tahap-tahap yang kakak lalui lagi sangat susah ya. Tapi akhirnya, harus, jangan instan sayang. Harus, proses itu dinikmati, harus dilewati supaya
kedudukannya kekal gitu, nggak cepat naik cepat turun. Betul. Jadi jangan protes kalau lagi diproses itu kata orang-orang ya kan. Kata Kakak Putri juga. Jadi tetap harus setia sama proses. Karena dari proses itu kita tahu seberapa besar Tong punya passion, Tong punya ketahanan, karakter juga jadi dibentuk sayang. Saya Putri Nere yang sekarang itu melewati berbagai proses. Kalau Putri Nere yang dulu mungkin lebih tidak sabar, lebih cengeng juga mungkin ya menghadapi berbagai kritik dan segala macam gitu ya. Tapi sekarang saya lebih kepada oke, terima kasih atas semuanya itu. Sekarang ya saya berkarya ya, kamu lihat saja sendiri sudah ya toh. Karena Bukan kaleng-kaleng ya Kakak. juga lah. Asik. Maksudnya bukan kamu lihat saja, lihat saya Putri Nere, no, tapi maksud saya ya kita jalan lah sama-sama gitu. Maksudnya saya di sini sama-sama mau dukung semuanya gitu kan, jadi ya kita baku dukung lah, jangan ada lagi kamu siapa, saya siapa, udahlah itu pemikiran lama. Asik. Casual sama kayak gitu. Baik Kakak, aduh Kakak kita mau ngobrol panjang ini, tapi perjalanannya Kakak sampai di hari ini, kemudian Kakak melihat perkembangannya tanah Papua, banyaknya anak muda yang kemudian bisa sampai di TV nasional, ada di dunia perfilman, iklan, kemudian komedi, tarik suara, itu sudah tampil banyak sekali nama Indonesia Timur khususnya Papua. Nah, pasti banyak yang punya cita-cita menuju ke sana nih Kakak. Kakak pesan-pesannya apa ini untuk teman-teman yang tertarik di bidang entertain, tapi juga bisa secara meluas ke seluruh anak Papua. Silakan Kakak, the place is yours. Yes, gemas. Pokoknya intinya jangan cepat menyerah, harus punya daya fight, karena mental itu sangat penting ya. Saat gagal jangan langsung down. Justru itu harus jadi suatu acuan, oh nggak apa-apa saya gagal tapi masih ada kesempatan yang lainnya yang harus tetap diambil, asalkan itu sesuai dengan kopu passion. Karena kalau dengan passion pasti semuanya akan jalannya dengan hati dan jadi enak gitu. Jadi pokoknya jangan cepat menyerah, tetap harus fight, karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tetap harus dicoba sampai akhirnya berhasil ya. Asik, tetap harus dicoba sampai akhirnya berhasil. Aduh, tadi kita sudah belajar banyak sekali komitmen, manajemen waktu, kemudian keputusan, fokus, kerjakan apa yang menjadi passionnya kita, kesukaannya kita, jangan lari-lari, lompat-lompat. Iya, betul. Aduh, semangat sekali Kakak. Kakak terima kasih banyak sudah hadir di kita punya podcast ini. Aduh, kita berterima kasih Kakak. Semoga apa yang Kakak kerjakan berhasil. Amin. Kakak semakin sehat. Kakak membangun tanah Papua lebih luas lagi, lebih berdampak lagi, lebih tepat sasaran. Amin, yes, tepat sasaran, saya setuju. Amin. Siap Kakak untuk semuanya. Jangan lupa juga ya untuk follow Kakak Putri di ini harus dikasih tahu Kakak kasih tahu sudah. @nereputri. Ya, terus jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Papua Youth Creative Hub supaya kalian bisa nonton episode-episode yang lainnya, mendengar kabar dari Papua, apa saja yang dikerjakan oleh anak-anak muda Papua. Oke semuanya, terima kasih banyak. Saya Mei Osok dan Putri Nere. Sampai jumpa. Dadah. Bye.